Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak kelas 12 semua jurusan yang ada di SMK PGRI 2 Cianjur. Di semester 2 ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PSPJ. Dengan materi hari ini yang akan Bapak sampaikan buat kalian adalah peranan PGRI pada era reformasi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 5.1 siswa memahami PGRI dalam memperjuangkan Undang-Undang Guru dan Dosen. 5.2 siswa memahami pemenuhan anggaran pendidikan 20%. 5.3 siswa memahami perlindungan hukum bagi guru. 5.4 siswa memahami perjuangan guru dalam forum internasional. 5.5 siswa membuat kesimpulan. Kita masuk untuk materi yang pertama adalah PGRI melalui Komite KP2KG melaksanakan unjuk rasa dilakukan guru. Sebelum kita memasuki materi ini, Bapak ingin kembali mengingatkan kalian tentang sejarah reformasi. Bicara reformasi, kita bicara tentang pembaharuan saat itu. Kenapa sampai terjadinya reformasi? Karena Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1997 dan 1998. Maka saat itu mahasiswa melaksanakan demo dengan tujuan adalah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto harus mengundurkan diri. Kalian tahu bahwa Presiden Soeharto memimpin sebagai seorang presiden selama 32 tahun. Jadi 32 tahun memimpin, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang telah Bapak sebutkan tadi. Dengan demikian, setelah reformasi berakhir dan mulailah terpilih Presiden Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang dipilih secara aklamasi oleh MPR DPR saat itu, maka mulailah demonstrasi bisa dilakukan di Indonesia. Kalau misalnya pada masa pemerintahan Soeharto tidak bisa melaksanakan demo, siapa yang melaksanakan demo maka akan dipenjara dan seterusnya. Untuk materi pembelajaran hari ini, PGRI melalui Komite KP2KG melaksanakan unjuk rasa dilakukan guru. Jadi pada tanggal 18 April tahun 2000, PGRI Jawa Barat mengerahkan 32.000 anggota PGRI untuk melaksanakan demo. Maka pada saat itu seluruh Persatuan Guru Republik Indonesia menduduki kantor DPR MPR. Sebelum demonstrasi dilakukan, guru-guru sudah mulai bersepakat untuk bagaimana mensejahterakan akan guru-guru saat itu juga. Dengan demikian, seluruh guru melaksanakan demo bukan hanya di Jawa Barat, tetapi juga di daerah-daerah lain. Misalnya saja di Jawa Tengah, kemudian juga ada di DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan daerah-daerah lainnya. Bicara menyangkut dengan KP2KG itu artinya adalah KP2KG adalah Komite Perjuangan Perbaikan Kesejahteraan Guru. Artinya apa? Bahwa demo saat itu guru-guru minta untuk bisa mensejahterakan guru-guru. Yang berikut adalah status guru merupakan sebuah dokumen penting yang dihasilkan oleh ILO dan UNESCO tahun 1966. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang organisasi internasional, PGRI pun telah terlibat di dalam konferensi-konferensi dunia. ILO adalah salah satu organisasi internasional yang dibawahi oleh PBB dan UNESCO. Pada saat itu ILO lebih melihat bahwa guru-guru di seluruh dunia harus disejahterakan. Sebaliknya dengan UNESCO. Kalau misalnya kita bicara tentang ILO, berarti kita bicara tentang salah satu organisasi yang lebih kepada memberikan pendapat untuk guru-guru di seluruh dunia. Kalau misalnya kita bicara tentang UNESCO, kita bicara tentang organisasi pendidikan, ilmuwan, dan kebudayaan.
Dengan demikian, dalam hasil Kongres Dunia saat itu, maka ada beberapa poin yang telah dibuat. Antara lain, ada persiapan jabatan profesi guru, pendidikan lanjut bagi guru, pengangkatan, penempatan, dan pendidikan lanjutan bagi guru. Kemudian yang berikut adalah hak-hak tanggung jawab guru. Yang kelima adalah syarat mengajar dan belajar yang efektif. Kemudian gaji guru, jaminan sosial, dan seterusnya. Ini poin-poin ini di mana guru lebih harus disejahterakan. Kemudian, pemenuhan anggaran pendidikan 20%. Bicara tentang anggaran 20% ini ada tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 4 yang mengamanatkan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD. Tidak serta-merta dipenuhi oleh pemerintah. Artinya bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, anggaran yang diberikan oleh pemerintah yang tadinya 20% itu tidak direspon oleh pemerintahan rezim Orde Baru saat itu. Maka setelah adanya reformasi harus ada perubahan-perubahan yang dilakukan dengan guru turun ke jalan untuk melaksanakan demonstrasi. Kemudian karena itu PGRI bersama Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia mengajukan uji materi kepada MK mengenai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat 4 yang telah Bapak sebutkan tadi. Kemudian yang berikut adalah perlindungan hukum bagi guru. Jadi Kongres Internasional itu harus ada perlindungan bagi seorang guru. Jadi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, guru berhak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. Artinya kasih contoh misalnya, kalau kalian nonton di TV atau kalian lihat bahwa banyak guru yang ada di Indonesia seringkali memiliki gaji yang pas-pasan, yang tadinya paginya mengajar, siang malamnya harus bekerja. Kalau kalian lihat di daerah-daerah terpencil, guru hanya memiliki gaji yang 200.000, 100.000, 150.000, terkadang dibayarkan selama 3 bulan, ada yang 5 bulan, dan seterusnya. Dengan demikian, melalui hasil demonstrasi PGRI di gedung DPR MPR itu, maka mulailah ada perubahan-perubahan sampai sekarang. Dari hasil pembelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa guru memiliki tanggung jawab yang besar bagi kehidupan anak-anak Indonesia. Guru harus disejahterakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apapun yang terjadi, guru adalah bagian dari kehidupan anak-anak didik yang mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak didiknya menggapai cita-cita. Terakhir, pesan Bapak buat kalian semua, jadilah anak-anak yang berbakti pada guru, hargailah guru, niscaya engkau akan selalu diberikan kesuksesan. Guru bangga memiliki kalian semua. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.